Meskipun hari ini belajarnya masih di rumah saja, anak-anak harus tetap semangat ya. Tidak boleh loyo, tidak boleh males. Oke, untuk hari ini adalah pembelajaran akidah akhlak dengan tema adab makan dan minum. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Oke, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga ilmu yang nanti kita dapat bermanfaat. Oke, sebelum lanjut ke materi, Bu Guru akan menunjukkan sebuah gambar kepada anak-anak. Bisa disimak ya gambarnya. Oke, di sini Bu Guru punya 2 buah gambar. Untuk gambar yang pertama, ada 2 orang anak sedang berjalan sambil makan atau makan sambil berjalan. Dan untuk gambar yang kedua, di situ ada 3 orang. Dia sedang makan dan sambil duduk. Dan ada juga yang berdoa. Nah, kira-kira dari kedua gambar ini, manakah yang patut kita contoh atau yang patut kita tiru? Pasti jawabannya adalah gambar yang kedua. Ya, jadi ketika kita makan itu tidak boleh sambil berdiri atau sambil berjalan. Kalau kita makan harus sambil duduk. Sebelum makan juga harus berdoa. Nah, untuk lebih lanjut lagi, setelah ini Bu Guru akan menjelaskan tentang adab makan dan minum. Oke, dari kedua gambar tadi, kita akan lanjut ke materi, yaitu adab makan dan minum. Setiap hari pasti anak-anak makan dan minum ya. Meskipun anak-anak puasa, tentunya ketika sahur dan berbuka puasa pasti makan dan minum. Nah, kita bisa makan dan minum itu karena mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, tubuh kita itu sangat memerlukan makan dan minum. Karena apa? Karena tubuh kita memerlukan energi untuk melakukan sesuatu, untuk bekerja, untuk sekolah, untuk bermain, untuk lain-lainnya. Nah, sebelum anak-anak makan, anak-anak harus memastikan bahwasanya makanan yang anak-anak makan itu bergizi dan juga halal. Jadi anak-anak harus makan makanan yang bergizi dan juga halal. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut tentang adab makan dan minum. Adab makan dan minum. Yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi sebelum makan, anak-anak harus mencuci tangan terlebih dahulu agar terhindar dari yang namanya kuman. Apalagi saat ini waktunya yang lagi viral itu virus corona. Nah, sekarang Indonesia sedang terjangkit yang namanya virus corona. Jadi anak-anak harus menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Jadi setiap habis keluar rumah, habis dari luar harus segera mencuci tangan dan jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah. Selanjutnya, duduk dengan baik. Jadi ketika anak-anak makan seperti yang ada di gambar awal tadi, maksudnya jangan sampai makan sambil berdiri, apalagi makan sambil berjalan. Jadi makan itu harus sambil duduk dan tentunya duduk dengan baik. Selanjutnya membaca basmalah. Jadi sebelum makan jangan lupa membaca basmalah. Jadi ketika anak-anak melakukan apapun, mengawali apapun, jangan lupa membaca basmalah. Selanjutnya membaca doa sebelum makan. Nah, setelah membaca basmalah, jangan lupa membaca doa sebelum makan. Anak-anak sudah hafal doa sebelum makan?
pasti karena anak-anak Bu Guru sudah pintar semua pasti sudah hafal ya dengan doa sebelum makan. Oke, kita baca bersama-sama ya doa sebelum makan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu bacaan doa sebelum makan. Ayo kita ulang sekali lagi doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu tadi bacaan sebelum makan. Selanjutnya menggunakan tangan kanan. Nah, jadi ketika anak-anak makan harus menggunakan tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri. Karena tangan kanan untuk makan, tangan kiri untuk apa? Biasanya untuk hal-hal yang kotor seperti cebok. Kalau habis buang air besar atau buang air kecil, kalau cebok pakai tangan kiri. Selanjutnya boleh pakai sendok tetapi jangan berisik. Nah, jadi kalau anak-anak makan pakai sendok, jangan sendoknya jangan buat mainan, apalagi sampai diketok-ketok ke piringnya sampai ting ting ting. Tak boleh seperti itu. Jadi harus tenang makannya, boleh berisik. Selanjutnya mengambil makanan secukupnya. Nah, anak-anak ketika makan jangan ketika di meja makanan itu ada banyak sekali makanan, jangan diambil semua, ambil secukupnya. Jadi jangan sampai nanti pas makan tidak habis, kasihan makanannya, mubazir. Karena apa? Karena di luar sana itu masih banyak orang yang kekurangan makanan. Jadi anak-anak harus bersyukur karena masih mempunyai rezeki yang cukup untuk membeli makanan. Jadi jangan sampai menghambur-hamburkan uang atau menghambur-hamburkan makanan. Terus makan secukupnya. Selanjutnya makan dengan tenang dan tidak menumpahkan makanan dan minuman di meja makan. Nah, seperti yang guru tadi katakan, biasanya makan itu harus dengan tenang, jangan berisik, apalagi sambil berbicara. Nah, kalau mau berbicara makanannya harus ditelan terlebih dahulu. Jangan sampai masih ada makanan di mulut sambil berbicara, nanti bisa jadi kesedak. Nah, kalau sudah kesedak dan nggak bisa bernafas, apa yang akan terjadi? Bisa jadi sesak nafas ataupun bisa juga meninggal. Jadi ketika makan harus dengan tenang. Selanjutnya berdoa sesudah makan. Nah, tadi ada doa sebelum makan dan sekarang ada juga doa sesudah makan. Nah, bagaimana bunyi doa sesudah makan? Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, itu jadi bacaan sesudah makan. Selanjutnya mencuci tangan hingga bersih. Nah, tadi sebelum makan itu harus cuci tangan. Nah, sesudah makan juga harus mencuci tangan agar sisa-sisa makanan yang ada di tangan menjadi bersih. Gitu ya. Dan yang terakhir berkumur-kumur atau menyikat gigi. Nah, setelah makan, setelah itu cuci tangan, setelah itu jangan lupa menyikat gigi. Karena biasanya setelah makan itu masih ada sisa-sisa makanan yang ada di gigi. Apalagi ketika kita mau sholat. Nah, ketika mau sholat, gigi-gigi itu harus bersih dari yang namanya makanan. Jadi harus sikat gigi terlebih dahulu.
Selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika makan. Yang pertama, makan sambil berdiri. Nah, seperti yang Bu tadi katakan, makan harus sambil duduk, jangan sambil berdiri, apalagi sambil berjalan, apalagi sambil berlari, nggak boleh. Jadi harus sambil duduk. Yang kedua, berebut makanan. Anak-anak ketika makan bersama jangan sampai berebut, harus dibagi rata. Misalnya ini bagianmu, ini bagiannya kalian, ini bagiannya siapa, itu jangan sampai berebut. Yang ketiga, makan sambil berjalan. Seperti tadi yang katakan tadi, nggak boleh sambil berjalan. Terus mencela makanan, tidak boleh mencela makanan. Ketika sudah mendapat makanan, terus anak-anak mencela makanan. Mencela itu seperti apa? Mau olok-olok, seperti misalnya anak-anak dapat makanan kue dari tetangga, terus anak-anak itu nggak suka dengan kuenya. Nah, anak-anak cukup diam, nggak boleh selalu mencela. Ini kue apa sih, nggak enak, busuk. Enggak. Terus yang selanjutnya, makan sambil tergesa-gesa. Nah, jadi makan itu harus dengan tenang, jangan sampai tergesa-gesa. Nanti kalau tersedak dan sesak nafas, lambung sendiri akibatnya. Jadi harus dengan tenang, pelan-pelan dinikmati makannya, jangan sampai tergesa-gesa. Terus menyisakan makanan. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau mengambil makanan itu harus secukupnya, nggak boleh berlebihan, takutnya nanti ada sisa. Jadi makanan yang ada di piring itu harus sampai bersih, jangan sampai ada sisa. Nah, setelah materi yang Bu Guru sebutkan, setelah ini Bu Guru akan memperlihatkan sebuah video kepada anak-anak tentang adab makan dan minum. Anak-anak bisa simak videonya. Assalamualaikum. Adab makan dan minum. Assalamualaikum Adi. Waalaikumsalam. Kamu dari mana Di? Kok tanganmu kotor? Dari taman main pasir sama teman-teman. Hehehe. Suara apa tuh? Perutku lapar. Wah, pasti ini aroma masakan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udang gorengnya. Adek, kakak, ayo kita makan. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Iya, Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Udang gorengnya pasti enak nih, Bu. Kakak kok tahu ibu masak udang goreng? Cuma nebak aja kok. Enak. Ditelan dulu, Kak. Baru bicara. Itu tuh, kena muka adekmu jadinya. Maaf ya, Dek. Adek, kalau makan jangan lupa pakai tangan kanan ya. Iya, Bu. Oh iya, Kak. Kamu tahu nggak
kemarin malam temenmu Cecil masuk rumah sakit loh. Hah? Emangnya Cecil sakit apa, Bu? Kata ibunya tadi sih karena sakit perut loh, Kak. Gara-garanya lupa cuci tangan. Soalnya sorenya dia habis main. Makanya kakak, adik, kalau mau makan itu seharusnya kita cuci tangan dulu. Sudah selesai kan makannya? Yuk kita doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Aduh, Ibu, perut Adi kok sakit ya? Kok bisa sih, Kak? Kamu tadi waktu makan sudah cuci tangan apa belum? Sudah, Bu. Tapi tadi sebelum cuci tangan, kakak sudah ambil udangnya 1. Ya Allah, Kakak. Kan udah Ibu kasih tahu tadi buat cuci tangan dulu. Harus panggil ambulans tuh, Kak. Ya Allah, Kak. Ini sih celana kamu aja yang sesak. Tuh, perut kamu nongol. Iya. Kakak makannya kebanyakan sih. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke. Nah, bagaimana untuk materi hari ini? Sudah cukup ya? Oke, Bu Guru ulas kembali tentang materi adab makan dan minum. Bahasanya, adab makan dan minum yang pertama adalah harus mencuci tangan dan terlebih dahulu. Yang kedua, duduk dengan baik. Yang ketiga, baca basmalah. Yang keempat, membaca sebelum makan, baca doa sebelum makan. Yang kelima, menggunakan tangan kanan. Yang keenam, boleh pakai sendok tapi tidak boleh berisik. Yang ketujuh, mengambil makanan secukupnya. Yang kedelapan, makan dengan tenang dan tidak menumpahkan makanan dan minuman di meja. Yang ke-9, berdoa sesudah makan. Ini yang ke-10, mencuci tangan hingga bersih. Dan yang ke-11, berkumur-kumur dan menyikat gigi. Nah, dan untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika makan, yang pertama, makan sambil berdiri, berebut makanan, makan sambil berjalan, mencela makanan, makan sambil bergesa-gesa, menyisakan makanan. Oke, bagaimana anak-anak bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Terus untuk doa sebelum makan, kita baca ulang. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Oke, sampai sini saja materi hari ini. Tetap semangat meskipun belajarnya di rumah saja. Anak-anak sudah semester 2, setelah ini akan menghadapi yang namanya semester. Nah, harus tetap semangat belajar, jangan bermalas-malasan, ya. Semangat. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bu Guru tutup. Oh, ya. Meskipun di rumah saja, anak-anak harus tetap semangat ya, jangan sampai hanya main game ataupun rebahan. Jadi anak harus tetap semangat, harus tetap belajar, harus siap membantu kedua orang. Oke, demikian kurang lebihnya Bu Guru mohon